Di kebaktian pertama. Ini malam masih terlalu awal untuk kita pulang dan bobok. Kita harus dengar firman Tuhan dulu, kita akan disegarkan. Katakan kanan kirinya, kita semua akan disegarkan dan dikenyangkan. Praise the Lord, puji Tuhan. Sekali lagi, ini adalah seri pengajaran, jadi Anda dapatkan semua video atau CD-nya dari minggu lalu Kitab Filipi. Saya harap Anda sudah membelinya di Pustaka Raja Wali, minimal memesannya. Dan kebaktian hari ini juga 1, 2, 3, dan 4 beda-beda. Kebaktian pertama saya bicara tentang bahagia komitmen. Kenapa komitmen itu jauh lebih membahagiakan dalam jangka panjang daripada kalau kita punya hubungan asal-asalan. Nah, zaman ini kan pacaran rasanya lebih fun daripada pernikahan. Itu tipu muslihat setan. Saya jelaskan, bukan hanya dalam hubungan cinta, tapi dalam segalanya. Terutama hubungan dengan Tuhan. Kebaktian 2, saya sampaikan tentang bahagia, jadi lupa. Saya lihat dulu ini, pasal 3 tadi saya sampaikan, judulnya, sebenarnya judulnya kebaktian 2 itu tadi agak istimewa. Saya kasih subjudulnya, 2 racun 3 sempurna. Apa itu? Dengarkan sendiri, berita nggak bisa diulangi. Itu bahagia keluarga Kristen. Saya jelaskan racun apa yang kalau kita izinkan keluarga kita meminumnya, baik lewat mulut kita sendiri, keluarga kita pasti nggak akan bahagia, sekalipun berlabel Kristen. Tapi kalau kita gunakan 3 sempurna Tuhan untuk membangun keluarga kita, rumah tangga kita pasti bukan hanya berhasil, tapi pasti akan berbahagia sekali. Nah, saya nggak bisa ulang tadi, saya ceritain panjang lebar, termasuk tadi sebuah insiden kecil, ada di kamar mandi pria, di sebuah mall, wah pokoknya saya nikmati deh. Kebaktian 2 tadi itu. Kebaktian 3, tidak kalah seru, saya bicara juga tentang bahagia orang yang berdoa. Saya tunjukkan bahwa doa itu, apa bedanya tiga dimensi doa. Pray until something happens, berdoa sampai sesuatu terjadi. Pray even though nothing happens, berdoa sekalipun tidak terjadi apa-apa. Pray no matter what happens, berdoa apapun yang terjadi. Tidak peduli apapun yang terjadi. Saya jelaskan. Sehingga Anda bisa mengerti kenapa berdoa itu sangat menentukan kebahagiaan pribadi dan bahkan kebahagiaan keluarga Anda. Kebaktian ini sekarang rasanya kok berhubungan dengan minggu lalu ya, seperti sambungan benangnya ada. Kalau minggu lalu saya bicara soal bahagia pelayanan, saya mau bicara di kebaktian sekarang saya lanjutkan, masih ada hubungannya dengan rekan-rekan, bahagia punya banyak sahabat, rahasia persahabatan, dan tipe-tipe teman atau tipe-tipe kawan dari Tuhan. Kita langsung lihat dari Kolose pasal 4, judulnya Anda sudah tahu, bahagia adalah pilihan, seri pengajaran kitab Kolose. Kita langsung ke pasal terakhir, ini penutupan, pasal 4. Lalu setelah itu lebaran. Pasal 4 ya. Tapi kita mulai ayat 2, karena pasal 4 ayat 1 termasuk dalam pengajaran saya di kebaktian sebelumnya. Kita mulai dengan ini. Jadi bahagia adalah pilihan kan, karena itu pilihlah teman. Jangan sembarangan pilih kawan. Itu mempengaruhi kebahagiaan Anda. Menambah, mereka bisa menjadi nilai tambah atau nilai kurang Anda. Mereka bisa jadi kebocoran kebahagiaan atau bisa justru jadi salah satu alasan kita berbahagia di dalam Tuhan. Hati-hati pilih teman. Tapi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Persahabatan seperti apa yang merupakan berkat Tuhan. Hati-hati loh soal persahabatan ini. Hari-hari ini banyak kejahatan. Anda kenalan sama orang di Facebook. Anda kenalan sama orang lewat BBM. Anda tidak kenal, terima saja. Dan kasihan sebenarnya dengan orang-orang yang berkata, I'm ready for chatting. Kasih nomor PIN-nya. Semua orang, ayo dong, add aku. Jangan jadi seperti itu, Jangan obral semua orang gitu. Di luar sana ada banyak orang yang ngambil kesempatan dalam kesempitan. Ada juga tidak sedikit menjelang lebaran seperti ini, banyak kejahatan loh, yang melalui sosial media. Kenalan sama orang mama huhu, kenalan sama orang abu-abu, kenalan sama orang samar-samar, gak tahu siapa, identitasnya siapa, itu resiko kayak kita itu beli 1 karung, gak tahu dalamnya itu kucing atau dinosaurus. Kita kayak buka pintu, gak tahu yang datang itu nanti tukang pos atau maling. Jangan begitu. Anda terlalu berharga, Yesaya 43. Anda mulia. Kalau mau teman, minta sama Tuhan. Nanti Tuhan akan kasih dengan cara yang natural, namun secara supranatural. Salah satu berkat Tuhan yang besar dalam hidup ini,
salah satu berkat Tuhan yang besar dalam hidup ini adalah sahabat. Setiap kita butuh kawan. Kita lihat sekarang pasal 4 ayat 2. Ini langkah pertama untuk kita mendapatkan sahabat sejati. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Garis bawahi kata dalam dan dalam. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu. Dalam. Deep. Persahabatan selalu dimulai dengan persahabatan dengan Tuhan. Perdalam hubunganmu dengan Tuhan. Hidupmu tidak akan sepi. Kitab Yesaya berkata, orang yang membangunmu akan datang segera. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Maka lihatlah kanan kirimu, tempat gak cukup lagi. Anak-anakmu akan kubawa dari jauh, aku bersiul. Datanglah dari selatan, dari barat mereka menggendong putra-putrimu. Ini bukan bicara tentang anak kandung saja, ini bicara tentang companion. Atau orang-orang yang akan menyertai perjalanan hidup kita sambil kita menyertai perjalanan hidup mereka. Tuhan sudah sediakan. Dan setiap orang yang datang dalam hidup kita, selain kita membangun hidup mereka karena kita sudah berkat, mereka juga akan jadi berkat buat kita. Tuhan itu tidak pernah bekerja sendiri. Dia sendiri adalah Allah komunitas Bapa, Putra, Roh Kudus. Dia nggak sendirian. Tapi kuncinya selalu satu, membangun persahabatan dengan Kristus dulu. Bahaya loh, membangun hubungan apapun tidak di atas dasar Tuhan, itu bahaya sekali. Bisa pergaulan yang salah merusak kebiasaan baik. Bisa jadi ujungnya apa, kita nggak akan tahu sekarang. Hubungan pacaran juga sama, pernikahan dibangun tidak di atas dasar Kristus sama dengan dibangun di atas dasar pasir. Badai taufan datang, robohlah seluruh bangunan. Ingat selalu, kalau Anda kesepian, jangan lempar pin kemana-mana. Anda kesepian, ambil Alkitab. Daging Anda memberontak, aku nggak mau, tambah sepi doa, tetap paksa. Masuk dalam hadirat Allah. Dalam-dalam. So, ketika Petrus diberitahu sama Yesus, tebarkan jalamu, pergilah terlebih dahulu. Perahumu itu, tolong disetir ke tempat yang dalam. Tebarkan sebelah kanan. Wow, kuncinya di dalam, kedalaman. Anda kalau kesepian, cari Tuhan. Sebentar lagi hidup Anda akan rame sampai ampun-ampun. Sampai ampun-ampun, betul. Indahnya. Ketika berjalan dengan Tuhan. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan Injil kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Lihat, Paulus mau beritakan Injil aja minta dibukain pintu. Kalau bukain pintu berarti di belakang pintu ada yang membukakan, bukan? Berarti ada manusia. Pemberitaan Injil pun tidak lepas daripada perkawanan, pertemanan dari satu kawan kepada teman berikutnya. Lalu sambung menyambung seperti mata rantai, satu koneksi membuka koneksi yang lain. Satu pintu membuka 10 pintu di belakangnya. Terjadilah sebuah rantai. Rantai berkat. Yang dimulai dengan satu berkat namanya sahabat. Luar biasa loh. Berkat Tuhan, kalau Tuhan mau memberkati Anda, seringkali Tuhan tidak memberi Anda langsung uang. Tuhan memberi Anda pertemanan. Behind every friendship is a mysterious blessing. Di balik setiap kawan, itu selalu ada berkat Tuhan yang misterius sekali. Namun selalu indah, tidak perlu meraba-raba. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan di baliknya. Selalu damai sejahtera, hari depan penuh pengharapan. Di balik setiap taman. Karena itu saya selalu beritahu sama setiap orang dalam pelayanan. Anak-anak didik saya beritahu. Kalian itu diberi Tuhan bukan untuk mengelola gedung loh ya, bukan program. Kalau kita dalam hidup ini bisa mengelola manusia, kita bisa mengelola hubungan, kita jadi orang yang sukses luar biasa. Anda sungguh-sungguh mau berhasil dalam hidup ini, gak perlu pandai. Gak perlu gelar. Pernah enggak lihat ada orang gelar S3 segala, tapi kalau ketemu orang gak bisa apa-apa. Kelola manusia. Please dikelola setiap hubungan itu. Pasti jadi sesuatu. Tentunya hubungan, nanti saya akan jelaskan rahasia persahabatan, harus mutual respect. Saling menghormati, menghargai, harus dua arah. Kalau satu arah saja namanya manipulasi. Orang kayak gitu selalu dihindari. Itu selalu ada maunya. Sama orang kaya minta uang. Sama orang berduit minta pinjaman. Sama orang ternama minta foto bersama.
sama orang yang gak punya apa-apa. Membutuhkan mereka untuk dia merasa gagah, menjatuhkan mereka di depan orang lain. Orang yang kayak gini, sekalipun dia bergelar dan pendidikannya tinggi, sekalipun dia punya modal, tidak akan berhasil kanan kiri. Kelola manusia, berkat Allah tertinggi itu orang. Dan orang itu selalu datang dalam hidup kita dalam bentuk hubungan, gak usah jauh-jauh, dimulai dari keluarga kita dulu. Persahabatan harus dibangun. Coba saya jelaskan ya, ketika Allah mau memberkati bumi apa yang dia lakukan. Kejadian pasal 2 ayat 18 munculkan di sini. Munculkan aja, nggak usah dibuka. Selalu yang namanya ini ya, saya tunjukkan. Satu ayat yang kalau dibaca cuma satu dimensi dalam pernikahan. Coba ambil pernikahan dari ayat ini. Anda akan melihat sesuatu yang bahkan dalam pernikahan pun banyak hilang. Tuhan Allah berfirman, nggak baik. Perhatikan kata nggak baik loh ya. Kalau manusia itu seorang diri saja. Bukan disuruh menikah. Banyak orang menikah lalu kesepian dalam pernikahannya. Karena dia tidak bangun yang berikutnya. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ini friendship. Pernikahan saya tidak sepi. Karena I have married my best friend. Salah satu yang kami bangun dalam hidup pernikahan kami adalah persahabatan. Dan banyak suami istri sekalipun menikah lama, tidak tentu harmonis dalam area ini. Yang laki masih butuh sekali teman di luar sana untuk menggantikan kekosongannya dengan sang istri. Sang istri juga sama. Oh no, bagi kami berdua disuruh terdampar di sebuah pulau sendirian. Kami bisa survive, bisa bicara, ngalor ngidul kemana-mana. Dari Seoul sampai ke Bang Jepun kami bisa bicarakan. Saya punya persahabatan. Maaf, saya bukan bilang begini untuk menyinggung teman-teman saya di sini, banyak teman-teman saya. Tapi sebenarnya yang lainnya itu bonus. Anda bangun persahabatan itu. Ini bukan bicara soal pernikahan ayat tadi. Ayat tadi itu bicara tentang persahabatan. Gak baik dia sendiri. Mau tahu gak? Ketika Adam ketemu sama Hawa, gak langsung kawin. Tuhan gak langsung kasih dia pesan beranak cucu. Langsung ke seks doang. Malah justru seks bisa jadi penghalang kalau anak-anak muda belum apa-apa, belum membangun persahabatan. Cuma jatuh cinta, chemistry saja langsung ke ranjang. Anda merusak, Anda belum kenal. Itu sama dengan dapat angsa yang bertelur emas lalu potong bebek angsa dikuali. Nona minta dansa 2 kali habis itu selesai. Tidak ada ceritanya lagi. Jangan disembelih. Seks itu bisa jadi pisau menyembelih. Jangan terlebih dahulu ke sana. Kenali dulu, bangun persahabatan yang sehat. Karena pernikahan tidak bisa dibangun berdasar cinta saja. Kalau cinta saja pacaran cukup. Pernikahan harus dibangun dengan persahabatan yang kental antara seorang pria dan wanita. Penolong yang sepadan. Jangan lihat penolong itu sebagai posisi istri. Sepadannya itu berarti mereka equal partner. Bangun itu dulu. Gak baik loh manusia itu sendiri. Aku kasih dia teman. Tuhan gak bicara istri, Tuhan kasih teman. Lalu ketika Adam suatu hari sudah begitu bersahabat dengan Hawa, dia sudah begitu kental. Adam berkata, ini tulang dari tulangku. Ini daging dari dagingku. Alias ini cocok banget sama aku. Gua cocok sama dia. Lalu keluarlah firman, beranak cuculah. This is what's missing in many marriages. Dalam pernikahan, apalagi anak-anak muda yang gegabah. Saya pacaran sama istri saya 4 tahun. 2 tahun pacaran jarak panjang. Jarak. Ya jauh kan panjang juga. Coba dihitung penggaris dari Kanada ke sini. Panjang kan? Jarak jauh. Saya cuma lewat surat, belum ada email, belum zaman internet. Udah surat. Udah begitu. 2 tahun. Pacaran kami praktis hanya 1 tahun lebih. Kalau secara waktu ketemu gitu ya. Karena 4 tahun itu kami betul-betul hanya berteman jauh. Tapi saya bisa kenal jiwanya. Dia bisa kenal jiwa saya. Dia bisa yakin dia menikah dengan seorang yang tidak sakit jiwa. Indahnya di situ. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata, aku akan kasih dia kawan. Ini bukan bicara tentang pernikahan. Pernikahan gak solve the problem, you see. Berapa banyak orang yang sudah menikah hanya ketemu di ranjang. Itu pun kadang-kadang. Karena mereka gak harmonis. Hubungan suami istri juga kurang. Hanya untuk dapat reproduksi, dapat anak. Udah dapat anak, ya sudah gitu aja. Kayak Sierra semua berlalu, whatever will be. Anak gede ya sudah. Si mama punya arisannya sendiri, papa punya teman-teman klubnya sendiri. Udah,
Nggak harmonis. Pernikahan di mereka cuma 40 tahun bersama, 30 tahun bersama, karena apa? Karena anak. Bukan karena persahabatan, karena terpaksa. Karena anak. Mau apa lagi? Cerai mahal. Tuhan tidak menghendaki kehidupan yang seperti ini. Saya nggak hanya bicara tentang pernikahan, saya bicara tentang persahabatan. Bahkan firman yang saya sampaikan ini, tipe-tipe kawan, tipe-tipe teman dari Tuhan, rahasia persahabatan, bahagia punya sahabat. Ini juga berarti panggilan untuk kita suami istri yang sudah menikah, untuk membangun persahabatan kita dengan kekasih kita. Cinta saja, tidak cukup mempererat pernikahan. I'm very thankful setiap kali anniversary, saya ingat, I've married my best friend, and she has married her best friend. Dia telah menikahi sahabatnya yang paling karib, saya telah menikahi sahabat saya yang paling karib. Saya punya selera luar biasa, saya pilih dia. Dia punya selera, nggak terlalu bagus, dia pilih saya. Oke, lanjut ya. Anda bisa dapat ini, tangkap ini ya. Supaya Allah membuka pintu, ayat 3 itu luar biasa. Supaya Allah membuka pintu, supaya Allah membuka pintu. God blesses friendship. Since creation, pertama kali dunia diciptakan, manusia pertama dilahirkan dari langsung kandungan Allah, bukan dari kandungan mama. Allah berkata, gak baik dia sendirian, gua kasih teman. Baru dia berkati bumi. Anda perhatikan, baru dia berkati bumi, baru beranak cucu, baru mendominasi. Di balik setiap teman yang dari Tuhan, di balik setiap persahabatan yang sehat, ada sesuatu dari Roh Kudus. Amin. Kita lanjutin sedikit, lanjutin banyak, enggak sedikit. Ayat 4, dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Ayat 5, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Luar biasa, langsung ke aplikasi. Hidup itu harus penuh hikmat loh ya sama orang-orang luar. Jangan gak karuan gitu ya. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana harus memberi jawab kepada setiap orang. Apa hubungannya nih sama sahabat dan teman? Ayat 5 dan 6. Hidup penuh hikmat sama orang luar. Gunakan waktu. Kata-kata jangan hambar. Semua persahabatan yang sehat, semua persahabatan yang jadi berkat, selalu dimulai dengan adanya insan-insan yang sehat dulu dan menjadi berkat. Dan hal itu meliputi menggunakan waktu, hal itu meliputi tanggung jawab, hiduplah dengan hikmat terhadap orang luar. Hal itu meliputi tanggung jawab, penggunaan waktu dan pemakaian kata-kata. Coba ya, kalau Anda kita ngomongnya tuh negatif melulu, nanti penyakit menarik penyakit. Betul nggak? Kenapa seseorang tidak pernah punya persahabatan yang diberkati Tuhan? Di balik persahabatan itu ada pintu-pintu terbuka, pintu bisnis terbuka, pintu pelayanan terbuka. Ada berbagai pintu pengetahuan, karena saya bergaul dengan orang tertentu. Kalau pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Pergaulan yang baik mengasah kita, besi menjadi lebih tajam. Besi ditajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Mengasah saya jadi lebih pintar bukan karena saya kuliah. Pelajaran non formal yang saya dapat dalam hidup ini lewat kawan dan sahabat jauh lebih besar daripada sekolah saya di kuliah. Daripada ilmu yang saya timba hanya sekedar kuliah. Bukan berarti anak-anak mahasiswa di sini drop out saja, berteman melulu. Nanti tidak kualitas, ketemunya sama DO semua. Orang drop out kan ketemu sama orang drop out semua. Nanti bodoh akan ngibuli bodoh. Dan bodoh semakin bodoh tambah bodoh. Dan putar-putar semakin bodoh. Saya jangan tersinggung kalau Anda DO. Tapi sekarang waktunya untuk pilih teman dengan benar. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita tetap perlu kuliah. Tapi saya beritahu, pelajaran non formal. Everybody in my life, setiap orang itu saya kelola. Setiap orang itu adalah sekolah Roh Kudus. Saya jadi lebih pintar, saya lebih bijaksana. Karena saya punya sahabat. Dan saya tidak membatasi sahabat saya, hanya orang tipe tertentu. Hari ini saya tidak memuji diri. Tapi hari ini seharusnya hikmat saya melebihi usia saya. Soalnya saya baru umur 23. Enggak. Hikmat saya melebihi usia saya. Waktu saya bertobat umur 18 tahun, beberapa teman-teman saya namanya Om John Sim. Waktu saya umur 18 tahun terima Tuhan, beliau sudah umur 56 tahun. Teman-teman saya yang saya ajak omong dulu adalah Tante Mary, ya usianya seperti itu, Om Frank. Saya masih bisa ingat, itu setiap minggu setelah ibadah, saya bela nih berteman dengan mereka. Tentunya berteman dengan orang tua beda ya. Anda gak bisa, gak bisa begitu-gitu. Tante Mary digituin, langsung kesleo. Saya ngomong-ngomong dengan baik-baik, saya dengar hikmatnya, hikmatku pun bertambah. Hikmat saya bertambah. Saya membangun persahabatan dengan papa mama. Gak cuma orang tua saya hindari.
Waktu quality itu penting sekali. Dari waktu ke waktu hingga hari ini saya masih dengarkan hikmat mereka. Saya datengin mereka, saya visit, saya kunjungi. Dalam waktu saya yang sibuk, saya datang. Luangkan waktu. Membangun persahabatan itu perlu. Saya nggak cuma bersahabat dengan orang setara. Kalau saya cuma setara saja, nanti saya bersahabat melulu dengan Pak Denny. Dan saya bersahabat dengan segala kalang. Saya mau belajar dari mereka. I want to learn. Waktu saya bicara dengan tante-tante ini, waktu saya masih umur 18 tahun. Sementara anak-anak muda yang lain suka trash talking. Cuma bicara yang nggak perlu, cuma dengan orang-orang seumuran sebaya mereka. Saya dengarkan mereka, hikmat saya bertambah. Hikmat saya bertambah. Jadi Bapak Ibu Saudara, di balik setiap sahabat itu ada pintu terbuka. Adalah ilmu yang dibagikan. Bisa-bisa Anda yang nggak ngerti satu bidang usaha, jadi ngerti karena Anda banyak mendengar. Anda jadi pintar. Sekali lagi saya katakan, siapa mengelola manusia, dia akan memperoleh dunia. Saya nggak berkata tentang duniawi loh ya, dunianya duniawi. Anda akan bisa menjadi orang yang excellent. Saya mau dorong Anda, siapa orang-orang yang selama ini Anda abaikan? Anda anggap. Hikmat orang miskin pun harus Anda dengarkan. Jangan cuma dengar dan lihat bagaimana kaya jadi berhasil. Bisa punya rumah tanpa ngutang. Dengar dari orang yang ngutang, supaya Anda jangan berutang. Bersahabat dengan semua orang. Amin Bapak Ibu. Kejadian 2 ayat 18 tadi bukan bicara soal pernikahan. Sebab itu belum ada pemberkatan nikahnya. Tapi sampai Adam berkata, aku telah menemukan sahabatku, tulang dari tulangku. Saya dan daging dari dagingku. Aku siap. Lalu Tuhan berkata, beranak cucu. Wow, that's just beautiful. Ayat ini tidak pernah dijelaskan dengan cara begini. Kita lihat langsung bicara tentang pernikahan, perkawinan. Jangan keburu, jangan tergesa-gesa. Jadi untuk kita bisa membangun persahabatan yang sehat, kita sendiri pun perlu menanamkan hubungan dengan Tuhan. Yang dapat diterjemahkan dalam bentuk hidup kita pun tambah bertanggung jawab. Hiduplah penuh hikmat, itu maksudnya bertanggung jawab. Pergunakan waktu, melibatkan penggunaan waktu kita dan pemakaian kata-kata. Kata-kata jangan hambar. Nah kalau kita gosip melulu, kita ngundang juga orang yang kepahitan. Orang kepahitan tidak tahu kenapa selalu kumpul dalam grup kepahitan. Coba lihat. Dan di dalam grup itu, tidak bisa Mazmur 133 Tuhan memerintahkan berkat. Itu grup yang dikutuki oleh Allah. Kalau Anda mau bersahabat, saya tidak berkata Anda semua pakai jubah panjang seperti jubah baptisan. Nggak perlu begitu. Tetapi juga kita harus pilih-pilih. Karena pakaian kita adalah advertensinya kita. Apa pesan dalam hidup kita? Saya berpakaian rapi hari ini. Satu, karena saya menghargai Tuhan. Karena saya mewakili keluarga saya. Lah bayangin kalau saya khotbah compang-camping, Pak Yusuf malunya gimana? Untuk menghormati Anda, pendengar-pendengar saya. Saya pakai jas gini, lumayan kan? Ini adalah pesan saya. Bahwa saya terawat. Bahwa saya sehat. Nah kalau kita pakaiannya nggak benar. Yang cewek pakaiannya yang nggak keruan banget. Ya, nggak keruan sekali. Mata nggak ada sengaja kesana aja, cuman lewat aja merasa bersalah. Memang tidak boleh sembarang, ada orang tertentu yang menganggap segala sesuatu porno. Itu sebenarnya porno di pikirannya orang itu. Memang tetap mau gimana pun juga, mau berpikiran jorok, bisa dengan orang yang pakai kardus pun kita bisa pikiran jorok. Tapi hati-hati, karena Anda hanya menarik laki-laki yang hidung belang dengan pakaian Anda itu. Bagaimana Allah bisa memberkati persahabatanmu? Anda mengundangnya dengan cara begitu. Anda perlu tanggung jawab dengan tubuhmu. Pakai hikmat. Kalau Anda mau dapat sahabat, pakai hikmat dulu. Karena orang yang sehat akan menarik orang yang sehat. Orang yang jadi berkat akan menarik orang yang jadi berkat. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya tidak bersahabat dengan semua orang. Tapi saya menerima semua orang yang mau dilayani. Tapi saya tidak menganggap mereka setara dengan saya. Bukan berarti saya lebih hebat. Saya anggap mereka seperti pasien saya dokternya. Tetapi saya membutuhkan dokter-dokter lain yang mengerti isi hatiku. Saya bisa belajar dari mereka. Karena itu jangan sampai Anda menarik orang dengan cara yang salah. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda mau teman yang betul-betul sehat, pakailah kata-kata yang jangan hambar. Pemakaian kata-kata kita perlu sekali. Biasanya kalau kata-kata kita membangun, kita juga menarik orang-orang yang mau membangun hidup kita.
Karena itu setiap persahabatan yang sehat, berguna dan efektif, yang membuka pintu, selalu dimulai dengan seorang, 2 orang pribadi, 3 orang pribadi, yang juga sehat dan yang jadi berkat. Persahabatan tidak mulai dengan melempar pin. Persahabatan dimulai dengan membenahi diri. Memupuk persahabatan selalu dimulai dengan memulai persahabatan yang sehat dengan Kristus. Yesus sahabatku, kaulah perlindunganku. Yesus kau rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut, sebab kau besertaku. Selalu dimulai dengan persahabatan dengan Tuhan. Ya Tuhan, beriku sahabat. Tuhan bilang, baik. Tanggung jawablah dulu dengan hidupmu. Baik, pergunakanlah waktu. Kalau Anda tidak bekerja, nganggur padahal usianya kerja. Anda cuma di luar rumah main catur. Anda hanya ngundang orang-orang yang sekelas sama. Yang juga yang menolak tanggung jawab untuk kumpul dengan Anda. Dan persahabatan tidak sehat. Tapi kalau Anda mau tanggung jawab dengan hidup ini, Anda akan mengundang orang-orang beraneka ragam yang akan juga, yang rindu juga menjadi berkat bersama-sama dengan Anda. Pergunakan waktu yang ada. Pakailah kata-kata. Nah, setiap orang kalau datang sama kita bilang, kamu jelek. Setiap kali datang, kamu jelek, kamu jelek, kamu jelek. Mana ada orang yang mau berteman dengan kita? Teman selalu dimulai dengan 2 arah. Selalu ada give and take. Teman itu selalu dimulai dengan mutual respect. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi saya mau jelaskan di sini karena persahabatan yang dari Tuhan itu sudah Tuhan sediakan. Tapi untuk menemukan kita perlu 2 sekop penggali ini. Tanggung jawab, penggunaan waktu, pemakaian kata-kata. Pastikan Anda mawas diri, saya mawas diri di dalamnya. Pastikan kita hidup dalam firman Allah dalam ketiga area ini. Nanti lihat pintu-pintu terbuka untuk kita. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sekarang kita lihat ya tipe-tipe teman yang ada ya. Ayat 7. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepadamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami, dan supaya ia menghibur hatimu. Bapak Ibu Saudara, saya beritahu kepada Anda tipe teman yang pertama, saya sebut sebagai sahabat jiwa atau soul friend. Ini tipe persahabatan Daud dan Yonatan, dan ini juga bisa terapkan di dalam kehidupan suami istri, penting sekali. Ini adalah tipe perkawanan yang paling dalam. Ya, persahabatan yang indah. Meskipun Daud Yonatan itu pria lurus semuanya ya, mereka bukan gay ya. Jangan pikirannya begitu. Tetapi persahabatan mereka contoh teladan. Kita bisa terapkan juga bahkan dalam rumah tangga kita. Saya ajak kita, nggak usah dibuka di Alkitab Anda, buka di sini aja 1 Samuel 18 ayat 1, munculin. Saya sebut ini soul friend, tipe Daud dan Yonatan. Paulus itu ngomong begini, hal ini tak beritahukan pada kamu ya, lewat Tikhikus saja ya. Aku tidak usah menjelaskan diri ya. Tikhikus bisa mewakili aku. Dia bisa jelaskan jiwaku. Saudara kita yang kekasih, itu julukan yang dia beri. Dia adalah hamba yang setia, kawan pelayanan dalam Tuhan. Dia itu hopeng bagi aku. Dia kusuruh kepadamu dengan maksud ayat 8. Supaya kamu tahu hal ikhwal kami. Saya nggak perlu datang sendiri. Dia datang sami mawon, sama saja. Supaya kamu tahu dan supaya ia menghibur hatimu. Paulus punya rasa aman tinggi dalam hidup pada Tikhikus. Ya namanya memang nggak enak Tikhikus, tapi Paulus itu sangat percaya. Punyakah Anda orang seperti ini? Orang yang punya orang seperti ini bahagia. Ini tipe teman ya. Kalau ada yang ngerasani kita, dia bela kita dulu. Dia gak akan, oh iya ternyata, oh gitu ya. Enggak, dia bilang, enggak, aku kenal dia kok. Dia enggak gitu. Ini teman yang akan berada di sana ketika kita butuh dibela. Enggak perlu dibayar, enggak perlu disuruh. Kita merem aja, dia enggak akan khianati kita. Ini saya sebut dalam bahasa Inggrisnya confident. Jadi boleh dikatakan seperti confident, teman yang saya bisa yakin. Yang kayak gini ini langka. Ini langka. Dan saya rasa istri saya adalah orang teman seperti ini buat saya. Ada dia itu saya aman. Dia lebih kenal saya. Dan kalau di depan orang semuanya ada gimana, dia bisa menjelaskan posisi saya dan dia bisa lakukan. Dia pasti sudah tahu dalam situasi begini. Saya pasti gimana dia sudah tahu. Ada dia itu saya sudah tenang. Separuh hati saya itu sudah plong. Separuh jiwa saya kan ada di sana. Tapi juga cuman istri saya. Kami juga punya teman-teman seperti ini.
They are not many, but they are some. Ada beberapa. Orang-orang yang dalam hidupmu, ketika Anda butuh penghiburan, mereka ada di sana. Ini bukan fair weather friends. Bukan sahabat ketika semuanya enak, semuanya nyaman. Ini teman yang berdiri di sana, mempercayaimu ketika seluruh dunia sudah tidak mempercayaimu lagi. Ini teman yang berkata, aku tahu dia. Dia ada seperti itu. Teman seperti inilah yang seringkali dipakai Tuhan sebagai suntik injeksi iman dalam hidup kita ketika kita lemah. Saling menguatkan. Saya tunjukkan sekarang ayat 18, pasal 18 ayat 1. Yang punya kayak gini itu kebahagiaannya lebih komplit. 1 Samuel 18 ayat 1 bunyinya, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Sekarang saya kasih contoh apa yang terjadi ya. Kita sekarang lihat di pasal 20 ayat 30. 1 Samuel tadi 20 ayat 30 munculin ya. Sekarang saya kasih contoh kasusnya. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan. Katanya kepadanya, anak sundal yang kurang ajar. Bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai, dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu? Dimarahin. Lu ngapain bela-bela Daud? Loh, Yonatan gak kurang ajar lo ya. Menurut saya Saul yang kesurupan setan. Yonatan gak kurang ajar. Lain cerita, papa itu gimana? Tutup mulutmu. Dia gak bilang gitu. Dia cuma bilang Daud gak ada di sini. Dimarahin kayak begini loh. Dan saya rasa kalau papanya marah gitu harusnya dia langsung bela dong. Tapi ternyata gak lihat ayat berikutnya. Munculin. Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, maksudnya Daud, kamu Yonatan dan kerajaanmu gak akan kokoh, tahu gak? Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku sebab dia harus mati. Terus. Tetapi Yonatan menjawab Saul, ayahnya itu. Katanya kepadanya, Papa, mengapa dia harus dibunuh? Apa yang Daud lakukan? Loh, sahabat gini itu gak bela mati-matian, maksudnya bela mentah-mentahan loh ya. Dia buta warna. Enggak, dia tahu benar dan salah. Dan dia bisa bela sahabatnya kalau sahabatnya gak salah. Lanjutin. Lalu Saul melemparkan tombaknya ke Yonatan. Maka tahulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Ayat terakhir, ayat 34. Sebab itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang menyala-nyala. Wih, Yonatan marah. Pada hari yang kedua bulan baru itu ia tidak makan apa-apa. Sebab ia bersusah hati karena Daud. Sebab ayahnya telah menghina Daud. Tipe teman seperti ini, ketika Anda salah, dia gak akan buta. Dia akan ngomong, aku mau ngomong sama kamu. Kamu tidak harusnya begitu. Tipe seorang teman yang tidak akan amankan mukanya. Dan bahkan resikokan hubungannya dengan Anda. Demi supaya Anda berjalan benar. Tapi kalau Anda benar, teman seperti ini akan kenal jiwa Anda. Orang mau ngomong apa gak akan kepengaruh. Aku kenal dia gak gitu. Sahabat seperti ini kalau dibangun dalam rumah tangga, luar biasa. Luar biasa. Perpecahan dalam keluarga itu bukan karena kurang cinta. Cintanya sudah sampai menggebu-gebu waktu masuk ke dalamnya. Kurang persahabatan. Dan kalau kita punya sahabat seperti ini dalam kehidupan, pengkhotbah berkata, tali 3 lembar tidak bisa dipatahkan. Yesus sahabatku, sahabat pertama. Kalau kita punya satu aja Yonatan kayak gini, kerajaanmu kokoh, saudaraku. Atau dengan kata lain, Anda akan kokoh dalam kerajaan Allah ini, tidak gampang mencetat keluar. Mintalah yang seperti ini. Atau lebih tepatnya, jadilah yang seperti ini. Minta-minta terus kan? Aku minta yang begini, minta yang begitu. Tapi kita gak layak menerima yang seperti itu. Karena kita gak tanggung jawab, tidak pergunakan waktu, dan kata-kata kita hambar. Semua orang kita gosipi, semua kita celah. Gimana bisa dapat sahabat? Positif aja gak bisa. Berhenti memintalah. Daripada minta, mulai dulu dengan dirimu dan diriku. Jadilah sahabat seperti itu. Mau tahu sekarang arti jadi berkat? Hambar kan? Kadang-kadang kita ngomong jadi berkat itu gimana aplikasinya? Nih saya kasih aplikasinya. Saya bisa jadi berkat dengan seseorang. Saya jadi berkat. Dan bukan hanya terhadap istri saya, dalam hidup saya, dalam pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari. Saya punya orang-orang yang saya persahabatkan. Saya jadi sahabat mereka. Saya berkata, ya Tuhan jadikan aku berkat. Aku mau jadi seperti Yonatan bagi beberapa Daud dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Sudahkah Anda menjadi sahabat seperti ini? Dan sekarang kita lihat berikutnya. Ayat 9. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus. Saudara kita yang setia dan kekasih, seorang dari antaramu, mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Saya ceritakan hubungan Paulus dengan Onesimus sekarang. Ini saya sebut sebagai bukan sahabat jiwa, tapi sahabat jasa.
Saya jadi ingat kata pengkhotbah, kalau mau lempar roti, lemparlah jauh-jauh ke samudra. Anda tidak akan pernah tahu kapan itu kembali. Bisa 7 kali lipat dia kembali kepadamu. Jangan jemu-jemu berbuat baik, kata Filipi. Berbuat baiklah, jangan malas berbuat baik. Nanti pada waktunya ketika Allah melawat, upahmu besar sekali, bukan di sorga, tapi di dunia ini juga. Saya tunjukkan sahabat jasa gimana. Onesimus ini adalah sahabat Paulus. Tapi sahabat ini tidak sedalam Tikikus. Dia ini sama siapa Paulus, karena Paulus punya jasa yang luar biasa dalam hidupnya. Saya ajak kita lihat Filipi 8-12. Filipi itu cuma satu pasal, jadi ayat 8-12 munculkan di layar sini. Saya jelaskan. Onesimus ini harusnya masuk penjara. Paulus yang keluarkan dia dari bui. Karena di zaman itu kalau ada hamba budak lari, itu hukumannya bisa hukuman mati. Karena itu zaman Romawi, kejam sekali. Kita munculin Filipi 1-8-12. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dia lagi tulis surat sama Filemon. Filemon adalah seorang pengusaha kaya zaman itu yang punya banyak hamba dan budak. Karena dulu zaman perbudakan. Orang dibeli. Jadi orang tidak punya hak atas hidupnya, itulah artinya budak. Dia nggak bisa lari kalau dia lari, dia dianggap benda soalnya di zaman Romawi. Oke, Filemon ini pengusaha kaya. Gereja Kolose itu pertama kali pakai rumahnya. Ketika dia bertobat lewat pelayanan Paulus, pengusaha ini dipakai Tuhan untuk menyediakan fasilitas. Jadi bisa bayangin, rumahnya jadi gereja, rumahnya segede apa. Filemon, lanjut. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Lanjut. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Dia masih ngomong sama Filemon. Paulus punya wewenang luar biasa atas pengusaha ini. Dia yang lahirkan orang ini di dalam kerajaan Tuhan kok istilahnya. Paulus yang menuntun dia ke Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Ayat 12. Aku mengendaki saudara-saudara supaya kamu tahu. Ini kok Filipi toh? Ini saya salah nih, Filemon, bukan Filipi. Oke. Dari tadi salah, kok enggak diberitahu sama saya ya? Malah ketawa, Filemon. Tadi salah ya, Filipi ya. Filemon, ya. Oke. Jangan salah lagi loh ya, kitab Filipus nanti. Nggak ada di Alkitab. Oke? Nah, karena itu sekalipun. Nah, ini baru benar. Ya, katakan kanan kiri ya, ini baru benar. Oh, karena itu, ayo mulai lagi dari awal ya. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik, aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua. Lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, Onesimus. Onesimus di penjara. Yang benar lagi diserahkan kembali ke Filemon, karena Filemon itu dekat sekali dengan pejabat-pejabat. Mungkin dia dekat dengan perwira-perwira Roma. Sekali serahin, black and dead, Onesimus. Langsung gantung, langsung mati. Paulus ngomong sama dia, kamu yang berhak mencabut tuntutan. Ayat 11, dahulu memang dia tidak berguna bagimu. Tetapi sekarang dia sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Ayat 12, dia kusuruh kembali kepadamu. Dia, yaitu buah hatiku. Mana berani. Filemon itu nganggap Paulus bapak rohani. Dia saja hutang budi sama Paulus. Mungkin pernikahannya nggak jadi cerai. Mungkin dia dulu sempat bangkrut, didoakan, dinasihati Paulus, bangkit bisnisnya. Jadi lebih gede dari sebelumnya. Bahkan dialah yang memperkenalkan Filemon kepada Kristus. Bayangin, mana berani dia bilang sekarang aku sudah tua. Tolong ya, terima Onesimus ya. Dia bertobat di penjara, aku injili dia, jangan digantung. Terima kembali dia buah hatiku. Nggak berani. Onesimus hidup sampai zaman dia tulis surat ke Kolose. Hari-hari terakhir hidup Paulus. Luar biasa nggak? Ada orang-orang tertentu yang Anda berbuat baik dan mereka selamanya kamsyah dengan Anda. Kelola juga hubungan itu. Jangan manipulasi mereka. Jangan suruh mereka bayar. Jangan gantikan jasa, jangan dibayar jasamu hanya dengan semangkuk kacang merah gaya Esau murahan. Tapi kelola. Di balik itu mungkin siapa tahu ketika Anda dipakai Tuhan jadi pengusaha, orang itu nanti bisa pegang cabang Anda. Jangan lose kontak. Saya punya kebiasaan, saya simpan name card. Di mana-mana. Saya dikasih name card, saya simpan. Saya nggak tahu kapan saya akan telepon yang mana. Saya simpan. Saya pengelola manusia. Manusia saking banyaknya,
Saya harus simpan dalam kartu. Saya tidak tahu yang mana nanti akan saya perlu. Saya pasti kelola masing-masing, tidak memanipulasi. Semua hubungan selalu dimulai dengan kata tanda hambar, mutual respect. Kalau Anda tidak bisa menghargai seseorang, dia nggak bisa jadi sahabatmu. Kalau Anda tidak bisa menghormati seseorang, Anda tidak bisa jadi sahabatnya. Belajar hormati semua orang. Jangan lihat apakah dia cincinnya ada berlian atau tidak. Jangan memandang kedudukan orang itu. Sebab Anda tidak tahu suatu hari bensin Anda habis di satu tempat. Nanti supir bemo mana yang akan tolong Anda dorong mobil Anda? Bukan pengusaha kaya. Kelolalah setiap hubungan itu. Bukan supaya kalau Anda perlu Anda bisa dapatkan sesuatu. Tapi kelolalah. Sebab Anda tidak tahu pintu apa. Kalau ini kan pintu untuk menerima. Siapa tahu suatu hari bensinku habis didorongkan dia. Tapi Anda tidak akan pernah tahu dari pintu mana nanti Anda bisa jadi kebalikannya. Dorongin mobilnya. Terlebih diberkati memberi daripada menerima. Bisa jadi nanti dari pintu itu nanti keluar hubungan. Dan nanti pelayanan seperti Cornelius, satu keluarganya terima Tuhan. You will never know. Nggak akan pernah tahu dari pintu mana akan ada greater joy. Ada kebahagiaan yang sejati dalam Kristus. Ada kepuasan batin yang tak terhingga. Amin Bapak Ibu Saudara. Onesimus adalah sahabat jasa. Paulus punya jasa luar biasa. Dia kirim ke sana. Kirim ke Kolose. Lihat ayat 10. Jadi yang pertama ada sahabat jiwa. Lalu ada sahabat jasa. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara. Dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus, ini bukan Yesus Kristus, yang dinamai Justus. Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku sekerja. Untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Perhatikan ada ayat 10-11, ada 3 teman yang disebut langsung beruntun. Aristarkus, ya, Aristarkus, lalu Markus dan Justus. Justus semuanya ya. Ini yang saya sebut sebagai sahabat kerja atau rekan. Bisa rekan bisnis, rekan apa? Sahabat kerja. Hubungan profesional. Dia dikatakan di sana mereka adalah temanku sepenjara, temanku sekerja. Tapi Aristarkus menurut saya khusus sekali. Karena Aristarkus adalah seorang yang saya sebut sebagai faithful partner atau mitra yang sangat setia. Ini tipe orang yang kerja dengan Anda dari nol dulu. Bapak Ibu Saudara, kalau sama orang begini, Anda harus punya mercy. Mungkin ada suatu hari terjadi sesuatu. Anda gegeran over something. Persahabatan itu lebih berharga daripada apa yang Anda sedang rebut itu berdua. Persahabatan lebih berharga. Anda punya history dengan dia. Saya sarankan, kalau Anda punya teman yang sudah dari awal bersama dengan Anda, lalu sekarang ada sedikit ketidakcocokan, bicarakan. Jangan hilang teman itu. Karena pintunya belum semua terbuka. Ada hal-hal tertentu yang Anda bisa jadi berkat, dia bisa jadi berkat buat Anda. Jangan dibuang sekarang. Temanku sepenjara, mulai dari nol bersama dengan aku, teman sependeritaan. Saya lihat ada banyak orang yang best friend dulu, sekarang sudah tidak lagi. Padahal dulu awal mulanya belum apa-apa, mereka bersama. Yang kayak begini, Anda pertahankan. Selesaikan apa yang terjadi perbedaan, permasalahan itu, bicarakan, cari solusinya. Kalau perlu saling ngalah, bukan kalau perlu, mesti harus itu. Saling ngalah, jangan buang. Nah Markus lain cerita, Markus adalah restored partner. Seorang mitra yang dipulihkan. Dia sempat lari. Coba buka, kali ini jangan salah ya. Kisah Para Rasul 15 ayat 37-39. Kisah 15, 37-39, saya tunjukkan Markus kemenakan Barnabas, oke? Siapa dia ya? Nanti saya tunjukkan sama Anda. Kalau Anda mau mengampuni sahabat yang pernah melukai Anda, mungkin dia bisa berguna bagi Anda suatu hari dan Anda bisa berguna bagi dia. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Nah ini betul. Lanjut. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia. Paulus protes, nggak boleh bawa Markus, nggak suka, nggak boleh. Dan tidak mau turut bekerja bersama dengan mereka. Paulus komplain, orang itu malas, dia cinta dunia. Bayangin kita ada di sini kerja, tiba-tiba dia ngeluyur sama temannya. Ini orang gini nggak bisa kerja nih. Dalam bahasa Ibrani yang bocai. Jangan cepat label orang bocai. Ya. Lalu ayat 39, hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam antara Paulus dan Barnabas. Saya sesalkan ini, kejadian ini. Sehingga mereka berpisah. Paulus pun belum dewasa 100% seperti Tuhan Yesus. Dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tapi di ujung hidup Paulus, kenapa dia rekomendasi?
Aku kirim Markus ya, kemenangan Barnabas. Padahal tadinya, jangankan rekomendasi, bawa serta pergi aja dia menolak sekali. Apa yang terjadi? Saya sebut ini restored partner. Semua ini sahabat kerja. Anggur yang kelihatannya sudah buruk pun, mungkin masih ada anggur baiknya. Carang itu. Kalau Anda lihat pisang, kalau Anda kelaparan, Anda tahu, sekarang Anda mungkin kelebihan teman. Jangan buang. Suatu hari kalau Anda kelaparan, satu pisang itu bisa dibagi satu keluarga berlima. Kalau masih ada becek-beceknya pisang itu, bekas jatuh atau rusak, jangan dibuang semua. Mungkin ada bagian yang baik, dipotong kecil-kecil, masih bisa dimakan. Markus adalah sahabat demikian. Jangan pernah berkata all or nothing. Gua kenal lu, sekarang gua gak mau tahu lu. Di jalan gua gak mau sapa lu. Jangan begitu. Saya mau tegaskan, Markus ini a restored partner. Paulus mengampuni dia, dia pun mengampuni Paulus. Mau tahu apa yang terjadi? Markus akhirnya menjadi penulis salah satu kitab Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu Markus ini kemenangan Barnabas yang tulis. Markus menjadi PA, personal asistennya Rasul Petrus, pendeta besar zaman itu. Anda lihat di surat Petrus, Petrus merekomendasi Markus. Enggak cuma itu, sejarah mencatat, pada akhirnya Markus bekerja sama dengan Paulus dan networknya kemana-mana. Akhirnya Markus lah yang membawa Injil ke Mesir untuk pertama kali. Dia misionaris Kristen pertama ke sana. Untung pisang ini tidak dibuang. Karena masih ada yang baik. Ditangkai satu anggur itu. Kalau ada satu yang ada setnya. Kalau Anda punya anggur satu dunia. Kalau Anda punya anggur banyak, buang nggak apa-apa. Tapi kalau ada di depan, Anda akan kekurangan teman. Buang saja anggur yang rusak. Simpan yang baik, masih bisa menjadi anggur yang baik. Jangan pernah sama teman seperti itu. All or nothing. Belajar jadi orang yang punya iman dalam hidup orang lain. I still believe in you. I still believe in you. Kalau kita bisa membangun persahabatan seperti ini, kita terapkan dalam setiap persahabatan kita termasuk di keluarga. Betapa indahnya. Kita selalu menemukan alasan untuk berbahagia dan percaya. Ini lebih dari positive thinking. Ini pikiran iman. Amin Bapak Ibu Saudara. Sedangkan Justus adalah orang yang tidak diberi penjelasan apa-apa. Menurut saya dia hanyalah new partner aja. Partner baru. Anda bisa belajar sesuatu di sini? Sahabat jiwa. Ini tipe-tipe persahabatan. Enggak, kita bisa jadi keempat-empatnya. Nanti setelah saya jelaskan semua. Yang pasti Anda sekarang ngerti gimana menjalin persahabatan dalam Tuhan. Saya sampaikan ini ya. Kemungkinan besar ya saya curiga. Setelah saya khotbah begini. Tiba-tiba akan ada bisnis baru nanti. Ada koneksi-koneksi baru, ada pertolongan. Selama ini ada jawaban yang Anda nantikan itu muncul di dalam diri. Ternyata Tuhan taruh di dalam diri orang. Jala Anda koyak itu ternyata jala Andreas dan Yakobus yang membantu semua ikan itu naik ke dalam perahu Anda. Saya beritahu, Tuhan kadang-kadang pakai jalan putar. Dia mau ke kanan Anda, suruh mereka langsung dor masuk. Dia mutar di padang gurun. Sinai dulu, lalu ke padang gurun ini. Padang gurun mau diputar, akhirnya masuk. Yosua masuk ke Yeriko. Kadang-kadang jawaban itu ada di dalam diri orang yang harus Anda kelola dalam bentuk hubungan. Jawaban-jawaban yang Anda mau dapatkan itu loh. Baik itu hubungan, perjodohan, baik itu papa, mama, terima Tuhan, maupun apapun juga, itu sudah ada di sekeliling. Pastikan Anda kelola. Saya dorong Anda menjadi orang yang bukan cuma goal oriented, orientasinya goal, orientasinya juga adalah people atau manusia. Keberhasilan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, semata-mata mengelola manusia. Dimulai dari rumah tangga saya. Coba kita lihat sekarang tipe yang terakhir aja ya. Ayat 12. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu. Supaya kamu berdiri teguh sebagai orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Perhatikan saya sebentar. Sekali lagi saya ulangi. Keempat jenis persahabatan ini bukan 4 orang. Yang ini atau yang itu. Bukan. Ini adalah 4 dimensi persahabatan. Bisa dalam diri satu orang. Bisa dalam diri satu orang. Ya. Yang terakhir ini yang saya mau bagikan dengan Anda dalam khotbah ini adalah tipe Epafras. Epafras ini adalah hamba Tuhannya Kolose. By the way, Paulus belum pernah ke Kolose nih. Epafras ini yang mendirikan gereja Kolose. Hubungan Epafras dengan Paulus itu dimensinya indah sekali. Seperti hubungan
Ya, Epafras juga adalah anak rohani Paulus. Paulus itu kan rasulnya. Tapi Epafras itu juga pendoanya. Indah ya. Hubungannya sedikit banyak kayak hubungan tipe Daud dengan Samuel. Epafras ini disebut sebagai hamba Tuhan. Dia senantiasa bergumul dalam doa. Dia hamba Kristus yang selalu bergumul dalam doa. Saya sebut ini sebagai sahabat doa. Anda harus punya loh. Alangkah baiknya kalau suami istri bangun di jalur ini. Saya sangat percaya sama pasangan saya. Anda mesti harus percaya, Bapak Ibu, kalau Anda seorang ayah, Anda bekerja di luar sana. Jangan merasa istri Anda hanya pakai daster dan rololan. Dia nggak tahu apa-apalah soal kerjaan. Jangan begitu. Anda harus meyakinkan diri, aku nggak bisa survive, nggak bisa komplit, nggak bisa sukses kalau tanpa doa dan dukungannya. Pulang Anda mesti cerita. Salah satu hal yang harus dibangun dalam persahabatan suami istri adalah komunikasi. Komunikasi adalah infrastruktur. Bedanya Indonesia dengan Cina di mana? Indonesia infrastruktur hari ini masih ngos-ngosan. Cina, Shenzhen itu berapa puluh tahun lalu nggak ada apa-apa. Anda lihat sekarang highway-nya di mana-mana. Dia bangun yang namanya tol itu nggak tahu panjangnya nggak keruan. Dia memastikan perdagangan tidak terganggu. Seaport, airport dibangun di mana-mana, dibenahi, bisnisnya boom. Infrastruktur mau boom, kalau Anda mau boom dalam hubungan, bangun infrastrukturnya. Komunikasi itu butuh keringat. Komunikasi itu pengorbanan. Saya pernah lihat di Taiwan, ada satu tol yang dibangun, itu mati berapa orang karena itu granit semua. Itu dibom sama militer, berapa tentara mati untuk bangun itu. Supaya hubungannya antara sini dan situ, waktu itu di Hualien saya lihat. Itu dari situ ke situ tersambung. Kalau perlu berdarah-darah komunikasi. Kadang-kadang saya pulang capek di rumah. Tapi saya tetap harus cerita sama istri saya. Kamu punya waktu enggak? Sebentar tak cerita ya. Saya cerita semuanya. Semua yang perlu. Tetap saya baru tenang, baru bisa tidur. Sudah jadi kebiasaan 22 tahun. Berapa tahun? Kita menikah 15 tahun. Kita pacaran 4 tahun, itu 19 tahun. Saya lewat telepon, lewat surat. Tapi kalau sudah menikah, setiap hari saya selalu bicara. Sekalipun kalau saya pergi, kita telepon-teleponan, kita BBM-an, kita FaceTime-an. Saya selalu cerita. Dia juga cerita sama saya. Tapi saling percaya, nggak usah semua detailnya. Lalu kamu ketemu sama siapa? Ayo. Nggak gitu. Ya itu masalahnya kembali ke kanak-kanakan. Udah nggak ada level itu. Tapi kita cerita. Infrastruktur harus dibangun. Kalau Anda mau berkat. Sahabat doa. Supaya dia tahu gimana doain saya doain dia gimana. Dan kita saling mengerti minimal masing-masing dunia. Sehingga nasihat kita tidak menembak di udara. Dan kita saling percaya nasihat kita satu sama lain. Saya sangat percaya nasihatnya. Dia sangat percaya nasihat saya. Kita cerita sahabat doa. Saya percaya doanya ada gelegarnya. Doanya dia paling manjur dalam hidup saya. Dan tidak cuma di antara kita berdua. Di luar sana kita juga membangun sahabat doa. Pastikan Anda dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di atas Anda. Jadikan mitra doa Anda. Jangan lupa para pengusaha. Bukan kita ini kekurangan kerjaan atau apa. Anda mau buka sesuatu, mau lakukan sesuatu. Meskipun mungkin kita nggak bisa layani semua kebutuhan jemaat. Datangin dong. Saya senang kalau lihat kadang-kadang kalau setelah selesai ibadah berapa gitu, orang datang yang hamil, segalanya mau melahirkan, minta Pak Yusuf doakan. Bangun dong hubungan Daud Samuel. Libatkan kami. Saya nggak mau, kalau orang yang ngomong begini adalah pendeta yang cari kerjaan, Anda mesti harus curiga. Dia mau apa? Kita itu udah kebanyakan kerjaan. Kita nggak mungkin cari kerjaan, ayo terbuka ya sama kami ya, ayo konseling mana bisa. Nggak ada waktu. Tapi saya ngomong begini adalah, untuk mengingatkan Anda, selalu ada hamba Tuhan yang mendukung Anda. Libatkan kami. Saya senang dengan yang ceritain Pak Andreas Nawawi. Sebelum grup-grup besar yang dia handle bersama, itu membuka developer yang gede-gede banget, yang jadi yang super blok. Sebelum tanam batu itu, dikumpulin hamba Tuhan satu area itu. Sama-sama doa. Dan mereka sama-sama minta doa restunya. Luar biasa loh. Mereka tahu harga seorang Samuel dalam hidup mereka. Libatkan kami. Hamba-hamba Kristus yang berdoa, bergumul dalam doa bersama denganmu. Jangan sendirian. Kalau udah hancur baru datang. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya tunjukkan Samuel ya. Munculin. Ya, bukan hamba Tuhan ini aja. Tapi bangunlah hubungan hamba Tuhan dengan istri atau suami Anda. Bangun hubungan itu. Tapi di luar itu saya kasih ekstra pengertiannya tadi. Hamba Tuhan, hamba Kristus segala. Kita sekarang lihat sebentar. 1 Samuel 19 ayat 18-20 munculin. Ya. Ya, mari nyalakan lampu. Kayak coki aja. Ya. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan. Lihat ya, Samuel. Karena Samuel gak ikut perang gitu loh. Samuel itu gak ikut perang.
Daud yang perang semua. Makanya doanya Samuel lebih manjur, pedangnya Daud lebih mematikan. Anda jangan merasa kita yang tahu bisnis, istriku tahu apa. Nggak bisa begitu. Karena dia tidak memegang pedang, dia pegang sutil. Dia justru doanya lebih manjur dari saya. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan pada hari itu guru dan hujan. Sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Lihat, doa Samuel gelegar. Anda temukan sahabat doa. Saya punya di samping itu, saya punya beberapa orang dalam gereja ini yang merupakan perisai doa saya. Di samping papa mertua, mama mertua saya, orang tua kami, orang tua saya, papa mama saya. Saya juga punya beberapa orang dari departemen doa, ada beberapa lagi bukan full timer yang dekat dalam perisai doa. Saya libatkan mereka, saya nggak bisa sendiri, saya punya sahabat doa, tapi yang pertama selalu adalah suami istri. Saya bangun dari rumah dulu persahabatan. Mesti harus bicara gini, yang sayang, aku percaya kamu. Doakan aku loh ya, ini tak ceritain ya apa yang terjadi di kantorku. Mungkin dia tidak bisa kasih solusi, doanya cukup membawa guru. Sama, tidak semua istri adalah ibu rumah tangga. Ada yang pebisnis pula, ada yang guru, ada yang mengajar, ada yang dokter. Saya kenal satu pasangan dokter, suaminya adalah pengusaha. Pengusaha tahu apa tentang infeksi usus? Nggak tahu, dia tahu infeksi kantong. Dokter tahu apa tentang ini dan itu? Dia tahu buka resep, dia nggak tahu kalau dia nggak berbisnis, dia nggak ngerti lika-likunya. Tapi kalau Tuhan menaruh Anda suami istri, saling share-lah dunia. Ceritakan minimal lewat infrastruktur Anda. Doa Anda akan diurapi oleh Tuhan. Nanti mungkin bisa jadi Anda nasihat. Yang berupa insting, bukan berupa hikmat. Karena hikmat nasihat Anda lebih baik ke konsultan. Tapi mungkin berupa pewahyuan, insting. Aku rasa, tek. Itu bisa jadi loh. Bisa jadi. Bangun dulu di rumah. Sahabat doa. Ini jenis persahabatan. Di balik itu ada banyak pintu mujizat. Lihat ayat yang kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Itu pasti istri yang tepuk tangan tadi ya. Oh haleluya. Saya dan istri saya dua-dua adalah orang yang bekerja. Tapi dunia kami lebih dekat daripada kita. Mungkin istri saya tidak ikut khotbah sama saya. Tahukah Anda? Semua pelayanan saya di baliknya adalah keputusan kami berdua. Tak ada satupun bukan keputusan istri saya. Di balik semua di dalam dunianya, semua adalah keputusan saya. Kadang-kadang saya juga main curang, pakai karunia dalam dunia ini. Saya beritahu sesuatu sebelum orang lain tahu. Itulah untungnya suami istri. Karuniaku, karuniamu. Enak kan kalau Anda dalam bisnis atau Anda di dalam dunia apa, lalu pasangan Anda punya marifat. Udah tahu besok dolar naik atau turun. Tapi hanya karena saya punya marifat, kadang-kadang saya kurang hikmat. Istri saya yang beritahu, masih begini begitu. Masih begitu. Luar biasa. Oh, indah. Kalau Anda bangun persahabatan ini. Tidak melulu keluarga loh ya. Saya berikan dimensinya panjang kan. Sampai perisai doa, hamba Tuhan. Seperti tadi yang developer, super blog segalanya. Itu bisa setiap orang aplikasinya sendiri. Tapi kalau Anda tangkap prinsip ini, khotbah kayak gini, nggak bisa Anda pulang langsung. Nggak bisa. Anda harus catat, dengarkan, Anda harus renungkan aplikasinya. Ini bisa tahun-tahunan ini dari khotbah satu ini. Saya kasih Anda semuanya full protein, Anda dapat wagyu ini. Saya tidak kasih Anda ini, saya kasih Anda semua protein ini. Ini kenyang semuanya. Ini kalau fitness semuanya sudah jadi Arnold Schwarzenegger semuanya. Kita lihat sekarang sedikit beberapa ayat berapa ini tadi? 12 ayat 18 sampai 19. 18 dulu. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pada hari itu guru dan hujan. Sehingga sangat takutlah seluruh bangsa. Ini kan sudah. Pasal 12 ayat 18. Pasal 12 ayat 18. Terima kasih. Pasal 12 ayat 18. Pasal 12 ayat 18. Terima kasih. Loh kok ini ya? Saya tadi bilang. Oh sekarang 19. Iya. 19 ayat 18 sampai 20. 1 Samuel 19. Maaf ya. Ya terserah, keluarin apa saja saya khotbah.
Tahu nggak, kalau khotbah gini nih ya, Anda sudah mengerti dari sisi pengkhotbah ya kan, kadang-kadang cepat sekali. Ini ya, saya belum selesai nih, ini kalimat ini sudah antri di sini saya, ini Roh Kudus sudah taruh, ini sudah antri. Jadi kadang-kadang saya nggak bisa konsen semuanya begini. Nah ini, ya, oke ya, lihatin. Nah, setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah ia kepada Samuel di Rama dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul padanya. Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel dan tinggallah mereka di Nayot. Terus? Ketika diberitahukan kepada Saul demikian, ketahuilah Daud ada di Nayot dekat Rama. Maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan dengan dikepalai oleh Samuel. Dan roh Allah hinggap pada orang-orang suruhan Saul sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. Oke, berhenti. Lihat terjadi covering yang luar biasa. Terjadi covering yang dahsyat sekali. Ketika Daud bersembunyi di balik doa seorang Samuel, perkara-perkara ajaib terjadi. Anda bisa lihat sendiri. Ayo, saya sudah mau selesai. Kita sekarang lompat langsung ke ayat 18, lalu kita kelar. Oh, ayat berapa nih sekarang? Ayat 14 dulu deh, dihabisin, masih ada waktu. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan, kau jalankan sepenuhnya. Saya suka ayat 18, penutupan dengan ini. Saya dari tadi bicara soal sahabat kan. Gimana nemukan sahabat itu, gimana nemukan sahabat ini. Sebenarnya gak usah ditemukan jauh-jauh. Anda yang harus jadi sahabat dulu. Salam daripadaku. Ini luar biasa. Paulus, dia pakai nama pertamanya. Dia gak pakai nama lengkapnya atau apa, atau gimana, dia pakai nama akrabnya. Salam daripadaku, Paulus. Luar biasa. He is such a warm friend. Dia adalah teman atau sahabat yang sangat baik bagi banyak orang. Saul telah menjadi sahabat sejati bagi banyak orang. Kenapa dia punya sahabat? Gampang, dia adalah seorang sahabat. Kenapa dia dapat berkat? Gampang, karena dia jadi berkat. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku. Kasih karunia menyertai kamu. Gak usah cari sahabat ya. Sahabat tidak perlu dicari di bawah kolong langit. Sahabat tidak perlu dicari di kanan kirimu. Engkau dan aku jadilah sahabat dulu. Maka sahabatmu akan penuh. Dan ada banyak sekali yang terbuka pintu-pintu. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya tidak pernah berkata Tuhan berkati aku. Saya doanya selalu satu level di atasnya. Jadikan aku berkat. Berkat pasti akan mengejarku. Tuhan kasih aku teman. Gak perlu buang lempar pin. Aku jadi sahabat. Orang yang akan kasih pinnya ke aku. Amin Bapak Ibu. Mulai hari ini. Jangan jauh-jauh. Mau jadi sahabat. Dimulai dari rumah dulu. Mulai hari ini bangunlah sebuah hubungan lain. Kalau hubungan dengan suami istri. Hanyalah semata-mata saya mengkonselingi beberapa selebriti. Bukan yang di Indonesia tapi di luar negeri. Kan Anda tahu pernikahan artis itu seperti apa. Ih kacau balau. Saya ngomong dengan beberapa di antara mereka. Saya beritahu. Kamu tahu. Kalau kalian berdua hanya melihat dirimu sebagai lovers atau kekasih saja, cepat lambat kalian akan berakhir seperti selebriti dunia-dunia yang lain, kalian akan hancur. Kalian mesti bangun a new partnership. Kamu tidak boleh lihat lagi istrimu sebagai kekasihmu, pacarmu saja. Atau sebaliknya. Tapi mulai lihat dia sebagai rekan pelayanan. Bangun persahabatan pelayanan. Bangun sahabat doa, jangan fokus melulu ke dirimu, fokus kepada orang lain. Sehingga kita bisa melihat kekasih kita, iya ya dia bukan cuma pacarku atau suami atau istriku. Ternyata dia sesama rekan hamba Tuhan dalam rumah ini. Kita sama-sama punya pelayanan. Maka akan terjadi mutual respect. Anda akan merasakan tanggung jawab di dalam hubunganmu. Anda tidak akan sama lagi. Saya beritahu seperti itu. Dan beberapa mereka mempraktekannya. Dan telah diselamatkan pernikahan mereka dari kegoncangan hebat. Bapak Ibu Saudara, saya beritahu satu hal. Mau bangun persahabatan, gak usah jauh-jauh. Dimulai dari rumah dulu. Cepat lambat akan menjamur kemana-mana. Karena sahabat tidak perlu dicari, ditemukan.
Dia berjalan kemana-mana. Di mana engkau berjalan? Engkau membawa persahabatan ke kanan kiri. Engkau jadi berkat. Nanti Tuhan akan buka pintu. Lihat kata-kata saya. Tahun-tahun ke depan, Anda akan mendapatkan hal-hal yang tidak mungkin Anda bisa dapatkan sendiri. Tiba-tiba ada pintu baru, koneksi terbuka. Divine connection, divine timing. Ada koneksi ilahi mulai terbuka di mana-mana. Anda akan terkejut. Semua ini datang hanya karena Anda membawa diri sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari, yang diberkati Tuhan, beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Yesus, haleluya. Praise the Lord. Terima kasih multimedia. Sorry saya gugupin Anda, ya. Thank you so much, God bless you. Tapi boleh itu lain kali itu kalau pas lagi pengkhotbah siapa, khotbah Filemon, tolong dinyalain Filipi lagi. Supaya nggak saya saja yang merasakannya, ya. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk semua orang yang melayani hari ini. Kita hargai mereka. Multimedia, Usher. Oh, puji Tuhan ya. Kami menghargai Anda. Puji Tuhan. Nyanyi satu lagu. Haleluya. Praise the Lord. Anda diberkati Tuhan. Siapa di sini mulai hari ini Anda mengambil komitmen untuk jadi sahabat sejati seperti Paulus bagi banyak orang. Praise the Lord. Terutama bagi pasangan Anda loh ya. Haleluya. Praise the Lord. Sing. Ya, sahabatku, kaulah perlindunganku.